Teman-teman sekalian, saya ingin berbagi pengalaman. Saya pernah dialog dengan seorang doktor di UIN. Dari UIN maksud saya, dia dosen ngajar di Universitas Islam Negeri yang dulu IAIN di kota Makassar. Tempatnya di kota Gua. Waktu itu saya masih jadi dosen di Makassar beberapa tahun lalu. Kurang lebih kisah ini mungkin tahun 2001. Waktu itu subhanallah, saya tidak ada berkhutbah Jumat, duduk pas di bawah mimbar, dokter ini khutbah Jumat. Lalu dia berkata, setelah menjelaskan Al-Baqarah 120, yang tadi sudah saya bacakan sebagian ayatnya, kurang lebih bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran agama mereka. Awalnya dia jelaskan baik, bagus saja, Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa. Tapi di tengah-tengah khutbah ada kalimat yang dia ucapkan. Kebetulan teman kita ini semoga Allah berikan hidayah, menganut faham liberal. Liberal ini teman-teman sekalian adalah pemahaman yang sengaja dibuat oleh para orientalis. Kalau bahasa Arabnya mustasyrikun. Dibentuk di Kanada. Di Kanada itu sekarang ada doktor, ada profesor, ada penghafal Quran, penghafal ribuan hadis. Dan ini kesaksian teman dekat saya di Madura, seorang kiai yang mengatakan dia kebetulan ambil S3, S2, S3 di sana. Dia bilang ada di sana profesor, doktor, hafal Quran, hafal ribuan hadis tapi Nasrani. Banyak, ngajar di kampus. Dan targetnya adalah bukan untuk masuk Islam, tapi untuk mencari celah syubhat yang bisa membuat umat Islam jadi bingung, dikacauin dalam agamanya. Itu ada kampus khusus. Dan mereka mengirim beasiswa ke negara-negara Islam. Indonesia termasuk target nomor 1. Kemudian Universitas Islam seperti UIN ini kalau ada yang lulus S1 Kom Laut dikasih beasiswa S2, S3 di sana gratis, ditanggung semua, pulang lahir seperti pendiri-pendiri JIL itu. Apa kata-katanya orang-orang JIL ini? Quran sudah saatnya direvisi, nggak ngikutin zaman. Enak benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sudah sempurna Al-Quran, lalu kemudian dia mengatakan butuh revisi. Mau disamakan dengan Injil. Injil tiap tahun di Vatikan memang direvisi sesuai maunya pastor mereka. Nggak ada revisi Quran dalam Islam. Kekal ditelawakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami pasti menjaganya. Kata ulama tafsir, mustahil Al-Quran bisa berubah sampai hari kiamat, enggak ada. Subhanallah, itu hari di Eropa ada satu percetakan sengaja non muslim mencetak Al-Quran ditambah 2-3 ayat, 2-3 huruf. Dibongkar oleh anak-anak kecil yang lagi ngaji di TPA di masjid di Afrika. Dilaporin ke gurunya, ribut ke media sampai seluruh dunia, ditutup percetakannya. Allah SWT jaga. Mereka mengatakan boleh nikah lintas agama, nggak apa-apa, perempuan muslimah itu nikah sama laki-laki kafir, nggak masalah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan dalam Al-Quran. Jadi yang dibantahnya ayat Quran tentang wanita-wanita sahabiat yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah SWT melarang Nabi Muhammad SAW mengembalikan wanita tersebut kepada suami-suami mereka kalau mereka masih dalam keadaan kafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun, kata Allah. Jangan pernah kau kembalikan wanita-wanita yang telah masuk Islam, hai Muhammad, kepada suami-suami mereka, karena mereka tidak halal lagi untuk wanita ini. Wanita ini pun tidak halal lagi buat mereka. Haram, tidak boleh. Zainab radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, menikah dengan As bin Abi As. Pada saat Nabi SAW terus jadi Nabi, Zainab beriman pada risalah ayahnya. Tetapi As bin Abi As tidak mau beriman. Apa yang terjadi? Nabi SAW pisahkan langsung. Terpisah antara Zainab sama suaminya ini sekitar 15 tahun, nggak kumpul lagi.
Sampai Nabi syahadat. Kapan dia syahadat? Ternyata waktu perang Badar tahun 2 Hijriah ikut perang bersama pasukan musyrikin dan jadi tawanan. Waktu jadi tawanan dia lihat bagaimana kebaikan umat Islam di kancah peperangan seperti singa yang luar biasa menyerang musuh-musuhnya. Tapi pada saat ditawan orang-orang musuh Islam ini, maka diobatin, dibaikin, diramahin. Dia tersentuh mau masuk Islam. Setelah dia syahadat, Nabi SAW kembalikan dengan Zainab. Artinya apa? Dipisahkan kalau laki-lakinya kafir kan. Jelas perilaku dalam agama. Mereka bilang boleh nikah lintas agama. Yang parah sekali yang dia ucapkan di khutbah Jumat, ini yang jadi saksi bahasanya. Kalau tadi itu cuma sekedar tambahan informasi. Dia bilang, kita ini umat Islam tidak boleh sendirian mengaku masuk surga. Semua orang yang buat baik bisa masuk surga. Wah, enak sekali ini. Dia turun dari mimbar setelah sholat Jumat, saya dekatin. Lalu saya bilang, akhi, setelah assalamualaikum. Langsung dia bilang, waalaikumsalam. Jawab. Saya bilang, tadi antum bilang di atas mimbar, kalau semua agama itu sama. Karena semua orang yang berbuat baik bisa masuk surga. Benar, akhi. Ciri khasnya teman-teman yang jil ini, semoga Allah kasih hidayah. Mereka selalu mengejar titel-titel tinggi di akademik S2, S3. Tujuannya supaya tidak didebati oleh orang awam. Kalaupun antum ahli ilm datang berdebat, itu mereka segan sekali, hati-hati. Pertama dia tanya saya, Anda ini siapa dan titelnya apa? Saya bilang, saya Khalid Basalama. Kalau titel nggak usah tanya. Kebetulan itu memang saya lagi susun disertasi S3 saya. Saya nggak jauh dari Anda, nggak usah tanya itu. Jawab saja pertanyaan saya bilang. Saya ingin mendengarkan pendapat Anda pribadi setelah khutbah di atas mimbar, dan di sini waktu itu kebetulan mungkin 1.000-2.000 orang yang hadir Jumat. Anda mengatakan ya bahwasanya semua agama sama, semua orang berbuat baik bisa masuk surga. Jawab pendapat Anda pribadi, nggak usah pendapat para ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, juz 30, anak kecil muslim hafal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Terjemahannya, sesungguhnya kata Allah telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Allah mengatakan mereka kafir, Anda bilang tidak bisa masuk surga. Terdiam dia. Lalu saya bilang, baik, yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang sabda Nabi SAW? Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu kemudian dia tidak mengikuti risalah saya dan dia meninggal dalam keyakinan itu, kecuali pasti jadi penghuni neraka. Diam dia. Kira-kira mau dijawab seperti apa? Ayat jelas, hadis jelas. Dia tundukkan kepalanya lalu diangkat dan dia mengatakan, tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Saya ketuk lantai masjid dan saya bilang, saudaraku, ini bukan masalah perasaan, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan pemahaman sesat. Kalau semua agama sama, saya mau pindah ke agama Nasrani, enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapa yang jadi muslim banyak perintahnya, banyak haramnya? Enak benar gitu. Allah mengatakan kafir, dia mengatakan tidak, diam, tidak bisa ngomong. Oleh marbot masjid dijemput, mungkin tidak, dia dipermalukan, dia langsung pergi. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi itu, subhanallah, banyaknya orang yang muslim, saya tidak tahu bagaimana dia sholat orang seperti ini. Bagaimana dia baca Quran. Bagaimana dia mengaplikasikan Islam dalam hidupnya, sementara dia bilang agama semua sama. Berarti kalau ada ajaran-ajaran agama lain lebih ringan diterima sama dia, berarti bisa warna-warni agamanya. Saudaraku, untuk meyakini, untuk memunculkan lebih jauh masalah keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulullah Muhammad SAW, kebenaran Islam yang sedang kita anut, agar antum bubar dari sini, sebarin Islam itu.
Yakin hanya menyembah dan bergantung kepada Allah. Jangan pernah punya idola kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan, minum, tidur, pakaian, apa saja, ekonomi, politik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lain. Sahabat mencontohi saja beliau, tapi Nabi SAW asasnya gitu. Ada buku saya yang insya Allah akan terbit mudah-mudahan dalam waktu dekat, judulnya Kiai Saya Muhammad, Kiai Anda Siapa? Banyak sekali ini saya luruskan, kiai-kiai di Indonesia mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Buat macam-macam ibadah yang Nabi tidak contohin. Tanya Pak Kiai, ngapain buat ini? Kan Nabi tidak pernah contohin. Ada contohnya nggak? Nggak ada contohnya. Tapi kan baik. Loh, kok tapi baik? Enak benar kalau begitu setiap orang bisa buat semaunya saja. Bayangkan ikhwan dan akhwat sekalian, kalau setiap orang bebas berbuat semaunya dalam agama ini, saya buat mau ini, buat mau ini, buat mau. Kira-kira tertinggal apa dalam agamanya Allah? Kan nggak ada lagi. Kita harus menjaga kemurnian Islam.